Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita hadiah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit tanpa bertiang, bumi sebagai hamparan pergantian siang dan malam. Ialah Allah yang menciptakan. Salawat berserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada nun jauh di sana di padang pasir Saudi Arabia, anak dari Abdullah, buah hati Siti Aminah, payung panji di kota Mekah, intan berlian di dalam surga, yakninya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah diri hamba yang dhaiful hafid ini menyampaikan sebuah pidato yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita bicara masalah berbakti kepada kedua orang tua, maka setiap individu kita, kecil maupun besar, muda maupun tua, maka wajiblah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Andai saja mereka masih hidup, kita bantu mereka, kita doakan mereka setiap salat. Namun hadirin, kalau mereka sudah meninggal dunia, yang dapat kita lakukan hanyalah mendoakan mereka saja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengapa kita wajib berbakti kepada kedua orang tua? Mari kita ingat kembali hadirin, betapa besarnya jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita kepada kita yang tak sanggup kita membalas jasa kedua orang tua kita kepada kita. Mulai saja dari ibu 9 bulan lamanya mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan ditambah lagi melahirkan kita, bersambung antara hidup dan mati, dan ditambah menyapit kita dalam usia 2 tahun. Dan begitu pula sang ayah bekerja bercucuran keringat mulai dari pagi hingga petang, bahkan sampai malam ayah bekerja. Siang beratapan matahari, malam berselimutan angin malam. Untuk siapa? Untuk kita, anaknya yang tercinta. Hadirin, masih pantaskah kita durhaka kepada kedua orang tua kita? Jawabannya ada di dalam hati nurani kita masing-masing. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu Aku perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan
menyampingnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Hadirin wa hadirat rahimahullah. Alkisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang anak yang bernama Alqamah pernah menyakiti hati ibunya. Lantas, apa yang Allah perlihatkan kepada Alqamah di saat sekaratul mautnya susah, lidahnya terkunci dan mulutnya tak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin, Alqamah adalah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Al-Quran dipelajari, hadis pun dia hafal. Namun, hanya karena sedikit menyakiti hati ibunya, membuat Alqamah susah menghadapi sekaratul mautnya. Lalu Rasulullah memerintahkan para sahabatnya mengunjungi rumah ibunya Alqamah dan memberitahukan kalau Alqamah akan dibakar oleh Rasulullah itu. Namun karena ketulusan hati seorang ibu mendengar anaknya Alqamah akan dibakar oleh Rasulullah itu, luluh hati ibunya dan mau memaafkan Alqamah. Barulah setelah itu Alqamah dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir hidupnya, dan dia pun meninggal di dalam pangkuan ibunya yang tercinta. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Alif nun tanda roba, sukun dan hazam tanda mati. Akhir kalam sudahlah tampak. Saya sudahi dengan salam saya sudah. Assalamualaikum